ini kepiting yang kita dapat tadi. Besar banget ya. Nah, untuk memegang kepiting ini biar nggak lepas dan terhindar dari jam-jam yang gede ini, kita pegang di bagian belakangnya dan ditahan di bagian belakangnya juga. Nah, kepiting saus Padang kali ini memang wanginya harum karena dibakar dulu menggunakan daun pisang di atas bara api tadi. Dan rasanya lama bana. Jalan-jalan ke Sumatera Barat memang tidak lengkap kalau tidak mampir ke Kota Padang. Tidak jauh dari Kota Padang, ada Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki makanan khas dan banyak olahan dari laut. Salah satunya kepiting bakau. Sesuai namanya, kepiting bakau ini memang hidup di hutan mangrove atau bakau. Kepiting bakau sering juga ditemukan di tempat yang berlumpur seperti muara sungai maupun di perairan pohon bakaunya. Ambo bersama nelayan kepiting bakau Desa Gasan Gadang mau mencari kepiting bakau di pinggir pantai. Untuk menuju lokasi penangkapan, kita berjalan kaki tanpa alas kaki. Tujuannya agar lebih mudah berjalan di atas tanah yang berlumpur. Nelayan Desa Gasan Gadang terbiasa mencari kepiting bakau dengan alat sederhana yang bernama lukah. Kita mau nangkap kepiting bakau dengan menggunakan lukah dengan umpannya itu ikan. Mau di mana diletak, Pak? Di dalam sinan, Pak. Lukah ini merupakan perangkap kepiting bakau yang fungsinya hampir sama dengan bubu perangkap ikan. Namun, lukah ini terbuat dari jaring yang berbentuk seperti tabung. Nah, di dalam lukah ini akan diberikan umpan berupa daging ikan gabus. Setelah lukah ini dipasangkan umpan, baru deh kita taruh perangkap kepiting bakau ini di tempat biasanya kepiting bakau muncul. Ya, namanya juga hutan bakau, pastinya tanahnya lembek dan berlumpur. Jadi harus hati-hati ketika berjalan. Tuh kan, karena Ambo nggak hati-hati, hampir saja jatuh. Memang ya, tanah berlumpur ditambah genangan air membuat kita sulit untuk melangkah. Perangkap ini akan diikat di sekitar ranting pohon bakau, dengan posisi jaringnya berada di dalam air. Pastikan bagian pintu masuk jaringnya terbuka lebar agar kepiting bakaunya mudah masuk. Nah, kalau sudah ditaruh di berbagai tempat, kita tunggu kurang lebih 1-2 hari. Setelah 1-3 hari, baru deh kita cek perangkap kepitingnya. Wah, tuh ada kepiting bakau yang terperangkap kan? Mantap nih anak negeri. Hampir di setiap perangkap yang kita taruh, terdapat kepiting bakaunya. Asik, panen nih kita. Selanjutnya, kita tinggal ambil kepiting di dalam jaringnya. Tapi tetap harus waspada dan hati-hati ya. Karena kepiting bakaunya jadi lebih agresif dan kalau nggak hati-hati, bisa dicapit. Nah, ini kepiting yang kita dapat tadi. Besar banget ya. Nah, untuk memegang kepiting ini biar nggak lepas dan terhindar dari jam-jam yang gede ini, kita pegang di bagian belakangnya dan ditahan di bagian belakangnya juga. Kalau sudah dipegang seperti ini, tinggal diikat capit dan badannya menggunakan tali tambang ataupun tali rapia. Nah, kalau sudah seperti ini, kepiting bakaunya siap untuk dijual di pasar. Oh iyo, kepiting bakau ini berbeda ya dengan kepiting laut pada umumnya. Kepiting bakau ini cangkangnya berwarna hitam agak kehijauan. Dan satu capitnya lebih besar daripada satu capit lainnya. Walaupun berbeda, kepiting bakau ini gak kalah enak loh sama kepiting laut. Gak percaya? Langsung saja deh kita masak kepitingnya. Setelah kepitingnya kita tangkap tadi, kita cuci dan kita memasak kepiting si boy-boy. Kepiting si boy-boy ini memiliki kuah seperti sop. Karena mau dibuat sop,
Jadi kepiting bakaunya harus dipotong dulu ya. Ambo potong kepitingnya menjadi 2 bagian saja ya. Berbeda dengan kepiting soka yang cangkangnya lunak, kepiting bakau memiliki cangkang yang cukup keras. Jadi harus pakai tenaga lebih untuk memotong kepiting bakau ini. Namanya saja sop kepiting. Jadi bahan sayuran dipakai cukup banyak. Ada kembang kol, wortel, kentang, dan timun. Semua bahan-bahan tadi kita kupas satu persatu. Yang gak boleh ketinggalan kalau membuat sop, yaitu daun bawangnya. Nah, bahan kelengkapannya sudah siap semua nih. Sekarang saatnya kita bikin bumbu sopnya. Bahannya gak ribet kok anak negeri. Cukup bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Ketiga bahan tadi kita ulek sampai menjadi bumbu halus. Kalau sudah, kita tinggal tumis. Mak, kapitiangnya lah do asiangan, Mak. Ya tumis nih dah. Tumis lah, Mak. Ya udah. Kalau sudah harum seperti ini, baru deh kita masukkan potongan wortel dan timunnya. Dilanjutkan dengan kembang kol. Sop kepiting di Kabupaten Pariaman memang sedikit berbeda. Karena di sini tidak menggunakan kol atau kubis, tapi diganti dengan kembang kol atau brokoli. Dah, cekan pisangnya dah, main aja dah. Iya, Mak. Sadonya kok, Mak. Iya dah. Kepiting yang sudah dipotong kita masukkan satu persatu. Setelah itu kita aduk dengan potongan sayur dan bumbunya. Wah, kalau seperti ini jadi mirip capcay kepiting ya. Tenang, setelah semua bumbunya meresap, baru kita tambahkan air matang. Tapi sebelum itu, kita tambahkan dulu potongan kentang dan daun bawangnya. Setelah diaduk sebentar, baru kita masukkan air matang secukupnya. Kepiting si boy-boy ini merupakan salah satu makanan khas dari Mentawai yang menggunakan kepiting agau. Bedanya saat ini kita menggunakan kepiting bakau. Onde mande, indak terasa kuahnya sudah mendidih. Tandanya kepiting bakau si boboik ini siap untuk disikat. Kepiting bakau si boboiknya sudah jadi. Gimana? Warna kepiting yang merah ditambah beraneka hijau sayuran jadi menggugah selera kan? Jadi nggak sabar buat nyobain. Kepiting bakaunya rasanya gurih. Walaupun cangkangnya keras, tapi daging dalamnya empuk. Dan bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya. Pokoknya rasanya lama bana, alias enak banget. Kepiting ini banyak mengandung kalsium dan baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Tapi jangan kebanyakan ya, kepiting ini nggak baik untuk kalian yang menderita hipertensi. Pak, makan Pak. Kepiting disebut memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Tapi daging kepiting ternyata masih lebih rendah kandungan kolesterolnya dibandingkan jenis makanan laut lainnya, seperti udang ataupun cumi-cumi. Kali ini kita memasak kepiting saus Padang. Kepiting saus Padang kali ini beda dari kepiting saus Padang yang lainnya. Mau tahu bedanya? Yuk kita masak. Pas banget nih, kalau mau bikin kepiting asap saus Padang khas Padang Pariaman, yang pertama ambo rebus dulu kepiting bakau yang sudah dipotong dan dibersihkan ini. Bu sampai bara lama udah ngapain kok Bu? Sampai apa udah sampai lah masak bantuannya. Mendidih baru diangkat. Oh lah mendidihnya baru diangkat ya. Untuk merebus kepiting bakau biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit, tergantung besar dan banyaknya kepiting yang dimasak. Sambil nunggu kepitingnya matang, sekarang kita bikin bumbu saus padangnya dulu yo. Untuk bahan-bahan yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, garam, dan tentunya cabai merah. Ulek semua bahan tadi sampai menjadi halus. Wah, kepitingnya sudah berubah menjadi merah dan airnya sudah mendidih. Tandanya kepiting bakaunya sudah matang. Langsung saja kita angkat.
Selanjutnya, kita tumis bumbu saus padangnya. Sambil ditumis, jangan lupa diberikan bumbu seperti merica, garam, gula agar kepiting saus padangnya lebih lezat. Kalau sudah aromanya makin tercium, baru kita tambahkan jahe dan saus tiram. Nah, terakhir baru deh tambahin air matang secukupnya. Kepiting saus padang biasanya menggunakan bawang bombay sebagai pelengkapnya. Nah, kali ini kita menggunakan wortel dan kentang sebagai pelengkapnya. Setelah potongan wortel dan kentangnya tercampur, baru deh kita masukkan kepiting bakau yang sudah direbus tadi. Kita aduk terus ya, agar bumbunya meresap dan merata. Kalau kuah saus padangnya semakin kental, tandanya kepiting saus padang ini sudah matang. Eits, kepiting saus padang ini belum bisa dimakan ya, karena kepiting yang sudah masak ini akan dibungkus dengan daun pisang terlebih dahulu. Hal ini yang menjadi keunikan dan pembeda kepiting saus padang dari Kabupaten Padang Pariaman dengan daerah di Sumatera Barat lainnya. Biar kepiting saus padangnya terasa lebih segar, tambahkan juga potongan tomat dan timun. Setelah itu, baru kita bungkus dengan daun pisang. Kalau dilihat begini, jadi mirip seperti pepes ya. Bedanya, ini kepiting tidak dikukus, melainkan akan dipanggang dengan bara api. Nah, ini bedanya kepiting saus padang khas Pariaman dengan kepiting saus padang pada umumnya. Kepiting saus padang khas Pariaman ini dibakar menggunakan daun pisang di atas bara api. Untuk memanggang kepitingnya tidak perlu dengan api unggun, cukup menggunakan bara api saja. Karena pada dasarnya kepiting saus padang ini sudah matang. Jadi cukup dipanggang selama 5-10 menit. Nah, kalau sudah, aromanya makin tercium. Tandanya kepiting asap saus padang ini sudah matang. Onde-mande, kepiting asap saus padang ini memang berbeda dengan olahan kepiting lainnya. Setelah dibakar, membuat asap saus padangnya jadi memiliki aroma yang khas. Pas daging kepiting ini masuk ke mulut, langsung lumer semua saus padangnya. Rasa pedas itu memang identik dengan makanan dari Sumatera Barat. Ada saus padang, sambal balado, dan asam pade. Ketiganya memiliki cita rasa pedas yang gurih. Nah, kepiting saus padang kali ini memang wanginya harum karena dibakar dulu menggunakan daun pisang di atas bara api tadi. Dan rasanya lama bana. Yuk makan, Bu. Walaupun sama pedas, bumbu saus padang dan sambal balado jelas berbeda ya. Kalau saus padang ada rasa manis dan kuahnya lebih kental. Sedangkan sambal balado lebih kering dan rasanya lebih pedas daripada bumbu saus padang. Mau saus padang atau sambal balado, keduanya tetap lama bana. Masih di Kabupaten Padang Pariaman nih. Kali ini Ambo lagi di peternakan Itiak. Itiak kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu berarti bebek. Selain menjadi nelayan, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman ada juga yang menjadi peternak Itiak atau bebek. Kalau di Desa Sintuk, Kecamatan Pariaman Utara ini, para peternak bebek di sini tidak mempunyai kandang permanen. Biasanya peternak bebek di daerah ini membangun kandangnya di daerah dekat persawahan. Tujuannya agar bebek-bebeknya mudah mencari makan di luar kandang. Para petani bebek juga memberi pakan alami di pagi hari. Untuk memberi makan bebek cukup 1 hari sekali dan dilakukan ketika pagi hari sebelum jam 8 pagi. Nah, jadi ini pakan alamiah Itik yang terbuat dari sagu.
Pemberian pakan sangatlah penting bagi perkembangan bebek. Karena kalau gizinya kurang, nanti bebeknya tidak mau bertelur atau rentan terkena penyakit. Setelah bebek-bebeknya diberi makan, baru deh kita bisa ambil telur bebeknya. Untungnya bebeknya pada baik semua ya. Kita datang langsung pada menyingkir. Pada dasarnya, ketika kita masuk kandang, otomatis bebeknya langsung menghindar. Jadi, ini mempermudah kita untuk mengambil telur bebek di sarangnya. Ayo Uni Cece, kita ambil sebanyak-banyaknya. Telur bebek yang berkualitas baik biasanya dilihat dari cangkangnya yang tidak terlalu tebal. Nah, setelah bebeknya dikasih makan, telurnya diambil. Nah, ini saatnya buat ngelepasin bebeknya keluar. Ayo bebek, main yang jauh ya. Bebek-bebek ini bergerak secara berkelompok, jadi tidak akan berpencar kemana-mana. Hal ini akan memudahkan peternak ketika mengembalikan bebek-bebeknya. Tujuan untuk mengembalikan bebek di tengah persawahan habis panen, agar bebek dapat memakan sisa-sisa padi yang terbuang. Selain itu, di sawah terdapat pakan alami yang baik bagi peternakan bebek, seperti keong dan jenis tanaman air lainnya. Nah, makanya bebek-bebek ini ketika digembala bisa sampai sore hari. Kalau terlalu cepat, maka bebeknya bisa jadi stres dan tidak mau bertelur lagi. Habis mengembala bebek, Ambo kok jadi lapar ya? Nah, pas nih jadwal makan siang. Kita masak olahan itia atau bebek khas Sumatera Barat yuk. Dari peternakan tadi, kali ini saya, Unyang Yeni dan Unyang Cece mau bikin itia lado mudo. Itia lado mudo merupakan olahan bebek yang terkenal dari daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari daging bebek yang super empuk dibalut bumbu cabai hijau yang pedas dan nikmat tentunya. Itia lado mudo tidak dibuat menggunakan cabai hijau biasa, tetapi cabai khusus. Cabai ini merupakan jenis cabai merah yang dipetik ketika masih muda dan berwarna hijau. Cabai hijau yang digunakan cukup banyak ya. Satu porsi itia lado mudo membutuhkan kurang lebih setengah kilogram cabai hijau. Cabai muda yang digunakan pedasnya tidak terlalu menggigit, namun aromanya lebih harum. Untuk itiaknya yang sudah dibersihkan dari bulu halusnya, Ambo potong lebih kecil-kecil. Tapi bisa juga tidak dipotong alias utuh. Pokoknya itu sesuai selera kalian saja yo. Bumbu lado mudonya sudah ado, itiaknya sudah siap. Proses selanjutnya apa lagi ya? Ambo tanya ke dia ini saja deh. Kolaborasian yang mangga lain yang? Biko rido jarangan kuali dulu ya. Kuari di jalangan, toh besok. Wak kemes sembuh. Sebantayan yang. Bumbu lado mudo kita tumis dengan minyak yang sedikit. Biar aromanya makin harum, kita tambahkan serai, daun salam, dan kunyit, dan daun melinjo. Rido, masukkan itiaknya cici ya, ya. Sambil diaduk ya. Iya nih ya. Kalau semua sudah tercampur, baru deh kita tambahkan potongan daging itia atau bebeknya ya. Kita aduk bebek dengan sambal lado mudonya supaya bumbunya meresap ke dalam daging bebeknya. Kalau itia lado mudo di Kabupaten Padang Pariaman agak sedikit berbeda karena ada tambahan rempah-rempahnya. Seperti kemiri, bunga lawang, pala kering, dan kapulaga. Semua rempah-rempah tadi dihaluskan dan dicampurkan ke itia lado mudo bersamaan dengan tomat hijau. Itia lado mudo ini menggunakan itia yang di bawah usia 6 bulan karena agar itia ini nggak alot teksturnya. Niang sampai bilu kok Niang. Lalapa mana Niang ah? Selain menggunakan itia atau bebek yang umurnya masih muda,
Proses memasak yang cukup lama dapat membuat daging bebeknya menjadi lebih empuk dan bumbunya meresap. Untuk memasak itik lado mudo ini kurang lebih membutuhkan waktu selama 5-7 jam. Onde mande, lama juga ya. Tapi tenang, semakin lama memasaknya, maka daging bebeknya semakin empuk dan enak. Itik lado mudo ini ternyata sudah ada sejak zaman Belanda loh. Dulu itik lado mudo ini disajikan masyarakat Minangkabau ketika acara panen di sawah. Makanan ini memang selalu disajikan sejak ratusan tahun yang lalu. Ketika setelah panen, para petani akan pulang dan memasak itik lado mudo dan akhirnya dimakan bersama dengan keluarganya di rumah. Bumbu lado mudonyo semakin pekat, berarti itu tandonyo itik lado mudonyo sudah matang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Itik lado mudonyo menggugah selera banget ya. Makanan ini memang berasal dari Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Koto Gadang dan Siano. Tapi untuk di daerah Ampe Angke, makanan ini lebih dikenal dengan nama itik lado hijau. Wah, gak heran deh kalau banyak yang suka itik lado mudo. Soalnya gurih empuknya daging bebek yang dipadukan dengan bumbu balado tadi memang gak ada duanya. Karena dimasak lama, bumbunya meresap sampai ke daging. Selain itu, penggunaan bebek yang umurnya cukup muda di bawah 6 bulan membuat dagingnya lebih empuk. Rasanya itu enak ya, dan pedas, dan tentu saja lama panas. Itik lado mudo memang jarang ada di rumah makan Padang. Tapi di daerah asalnya, di Bukit Tinggi, banyak yang menjual itik lado mudo. Namun, itik lado mudo biasanya dimasak ketika ada upacara keagamaan, acara adat maupun resepsi pernikahan masyarakat Bukit Tinggi. Bedanya, kalau di Bukit Tinggi, itik lado mudo ini disajikan tidak dengan nasi, melainkan ketupat yang terbuat dari beras ketan. Indonesia merupakan negara tropis. Banyak tumbuhan tropis yang tumbuh subur dan banyak ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya pohon pisang. Kebetulan Ambo lagi di daerah Limopurwi, Kabupaten Padang Pariaman. Di sini banyak tumbuh subur pohon pisang. Tapi yang mau Ambo cari bukan pisang ya anak negeri, tapi jantung hatiku. Maksudnya jantung pisang. Hehehe. Tanaman pisang ini adalah salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan seluruh bagiannya, mulai daun, batang, buah, sampai ke jantung pisangnya. Ini saya mau mengolah jantung pisangnya menjadi sebuah makanan. Untuk memudahkan memetik jantung pisang, Ambo menggunakan alat khusus yang terbuat dari bambu yang di ujungnya diberi pisau untuk memotong jantung pisangnya. Tuh kan, kalau pakai alat ini jauh lebih mudah kan untuk mengambil jantung pisangnya. Ayo Uni, kita cari lagi jantung pisangnya. Sepertinya belum cukup nih. Yang Iko bisa yang? Oh, masih kete. Nah, untuk pengambilan jantung pisang itu nggak bisa sembarangan. Karena apalagi yang ini masih kecil dan rasanya masih sepat dan pahit. Untuk jenis pisangnya, biasanya masyarakat desa Kabupaten Padang Pariaman mengambil jantung pisang jenis pisang batu dan pisang kepok. Wah, Uni, kayaknya jantung pisangnya sudah banyak nih. Kebetulan sudah waktunya makan siang. Langsung saja kita olah jantung pisangnya. Penasaran kan jantung pisang tadi kita mau buat apa? Kali ini kita mau buat dendeng jantung pisang. Udah potong ya Iko ya, Bu? Iya. Jantung pisangnya kita kupas dulu bagian kelopak luarnya. Kupas hingga terlihat bagian berwarna merah muda atau putih. Setelah itu, potong ujung jantung pisang. Lalu kemudian kita iris tipis bagian dalam jantung pisangnya. Setelah dipotong, jantung pisangnya dicuci dulu ya.
Caranya dengan meremas-remas potongan jantung pisangnya hingga bersih dan getahnya keluar. Sebelum diolah, kita rebus dulu potongan jantung pisangnya ke air yang mendidih. Selain untuk menghilangkan sisa getahnya, proses perebusan ini juga membuat jantung pisang menjadi lebih empuk dan matang sempurna. Kalau sudah, tinggal kita angkat deh jantung pisangnya. Nah, jantung pisangnya siap untuk diolah. Sebelum diolah, kita bikin bumbunya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang akan dijadikan bumbu dendeng pisang itu ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, garam, dan terakhir ada ikan teri. Semua bahan tadi kita ulek sampai menjadi bumbu halus. Sebelum dicampur dengan bumbunya, kita tumbuk dulu jantung pisang yang sudah direbus tadi. Kali ini, Ambo numbuknya memakai alat tradisional nih. Jantung pisang ditaruh di wadah yang terbuat dari batu. Setelah itu baru Ambo tumbuk dengan menggunakan alu yang terbuat dari kayu. Kalau sudah halus seperti ini, baru deh kita campurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sambil diaduk, kita tambahkan juga tepung terigu secukupnya. Biar aromanya makin merekat, tambahkan 2 butir telur ayam, lanjut diaduk ya sampai adonannya semakin mengental. Kalau sudah seperti ini, kita bungkus deh adonan dendeng jantung pisangnya ke daun pisang. Nah, setelah semuanya rapi dibungkus, baru deh kita kukus. Proses pengukusannya tidak terlalu lama, cukup 10 menit saja. Setelah matang, langsung kita angkat dan buka bungkus daun pisangnya. Kalau adonan dendengnya sudah padat, tandanya sudah matang ya. Proses selanjutnya kita potong lebih kecil-kecil. Setelah itu kita rapikan agar bentuknya menyerupai seperti dendeng sapi. Tuh lihat, bentuknya aja mirip seperti dendeng sapi kan anak negeri? Kalau sudah, tinggal kita goreng deh. Untuk menggoreng dendeng jantung pisang ini sama seperti menggoreng dendeng yang terbuat dari daging sapi. Menggorengnya harus dengan menggunakan minyak yang banyak dengan api yang besar. Memasaknya harus sampai kering dan teksturnya garing. Biasanya dendeng sapi dimakan dengan menggunakan sambal balado. Nah, dendeng ini pun juga sama kok. Kita bikin sambal baladonya dulu. Cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan sedikit garam kita ulek. Tapi uleknya jangan sampai halus, kita ulek kasar aja. Kalau sudah seperti ini, baru kita tumis dengan minyak secukupnya. Kalau aromanya semakin menyengat, langsung aja kita angkat dan siram di atas dendeng jantung pisang yang sudah digoreng tadi. Dendeng jantung pisangnya sudah siap untuk disantap. Gimana? Mirip kan dengan dendeng sapi pada umumnya? Bisa dilihat ya, dendeng jantung pisang ini terlihat sangat mirip dengan dendeng sapi pada umumnya. Yuk, buruan kita cobain. Ternyata dendeng jantung pisang ini lama bana anak negeri. Dendeng ini rasanya hampir sama dengan dendeng sapi. Apalagi dengan tekstur yang renyah, membuat dendeng jantung pisang ini sulit untuk dilupakan. Apalagi pas ditambah sambal baladonya, pastinya makin enak. Dendeng ini cocok banget nih buat kalian yang vegetarian atau yang tidak memakan protein hewani. Pastinya kalian pasti suka banget deh. Ternyata jantung pisang itu bisa loh dijadiin dendeng dan rasanya nggak kalah enak dengan dendeng daging sapi. Ya nggak kan, Bu? Ya kan, Bu? Selain enak, ternyata jantung pisang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya ada kandungan etanol dalam jantung pisang yang dapat menyembuhkan infeksi dan mempercepat penyembuhan luka luar.